lagi ngapain nih? Lagi searching nih Kak tentang sistem organ. Kalian tahu nggak sih sistem organ itu apa? Jadi sistem organ itu adalah sekumpulan organ yang saling bekerja sama dalam tubuh makhluk hidup. Konsep-konsep dasarnya seperti sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas organ. Secara umum, organ adalah bagian dari tubuh makhluk hidup yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Pada manusia dan hewan, organ tersusun dari jaringan misalnya jantung, paru-paru, lambung, hati. Fungsinya untuk menjalankan proses kehidupan seperti bernafas, mencerna, memompa darah, dan lain-lain. Yang terakhir pada tumbuhan. Organ adalah bagian tubuh tumbuhan yang berbentuk dari berbagai jaringan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral, membuat makanan ataupun fotosintesis, berkembang baik, dan sebagainya. Jadi, organ, kesimpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu demi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oke, kalian tahu nggak Microsoft itu kegunaannya seperti apa? Sebelum saya beritahu, Microsoft itu adalah alat yang melihat benda-benda teknik yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya itu seperti bakteri, virus, atau sel. Terus jenis Microsoft itu ada dua, yaitu mikroskop yang cahaya, lalu yang kedua mikroskop elektron. Jadi mikroskop cahaya itu kegunaannya tuh menggunakan cahaya sebagai sumber penerangan. Lalu yang mikroskop elektron itu menggunakan berkas elektron kayak seperti memiliki perbesaran jauh yang lebih besar. Sejarah penemuan sel pada pelajaran biologi. Yang pertama, pada tahun 1665, seorang yang bernama Robert Hooke mengamati gabus, menemukan struktur rongga dan menamainya sel. Pada tahun kedua, yaitu pada tahun 1674, seseorang yang bernama Anthony van Leeuwenhoek melihat sel hidup pertama, yaitu bakteri dan alga, dengan mikroskop buatannya. Pada tahun ketiga, yaitu pada tahun 1838 sampai dengan 1839, Schleiden yang berarti tumbuhan dan Schleien yang berarti hewan menyatakan semua makhluk hidup tersusun dari sel atau lahirnya teori sel. Pada tahun keempat, pada tahun 1855, seseorang tokoh yang bernama Rudolf Virchow menegaskan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Yang pertama ada mikroskop, memungkinkan pengamatan sel. Yang kedua ada mikroskop elektron pada tahun 1950-an, dapat melihat struktur lebih kecil, molekul, dan atom. Dan yang terakhir ada dampak. Ada dua dampak pada sejarah penemuan sel, yaitu yang pertama, dasar biologi modern, dan yang kedua, membuka riset biologi molekuler dan pengobatan. Sekian dari saya. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama salah satu siswa yang berada di sekolah saya. Dengan siapa namanya, Kak? Nama saya Julian. Dengan Julian. Jadi sebelumnya, Kak Julian sudah tahu belum tentang pengamatan materi struktur sel dan organel? Nggak tahu. Oke, karena kakaknya belum tahu, jadi saya akan kasih tahu. Jadi, sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk mempelajari struktur sel, digunakan mikroskop cahaya atau elektron. Dengan mikroskop, kita dapat melihat organel-organel di dalam sel. Organel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya, salah satunya adalah inti sel atau nukleus. Nukleus terlihat sebagai bagian bulat, pusat pengendali sel. Kemudian ada dinding sel yang berada pada tumbuhan, lapisan kaku pelindung sel. Kemudian ada membran sel, pembatas antara isi sel dan lingkungan. Kemudian ada sitoplasma, cairan tempat organel berada. Kemudian ada kloroplas pada sel tumbuhan, ini sebagai tempat fotosintesis, tampak berwarna hijau. Kemudian ada organel yang umumnya hanya terlihat jelas dengan mikroskop elektron, yaitu ada mitokondria, pusat reservasi sel. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, yaitu jalur transportasi zat. Kemudian ada badan Golgi, pengemasan dan distribusi zat. Kemudian ada ribosom, tempat sintesis protein. Kemudian ada lisosom, pencernaan intraseluler. Nah, berikut yang
pengamatan materi selnya Kak Julian. Sekarang Kak Julian sudah ngerti belum? Oke, terima kasih Kak Julian. Kenapa nih? Tadi kan lagi jam pelajaran biologi. Aku tuh bingung tentang pelajaran biologi materinya perkembangan teknologi mikroskop. Kan boleh jelasin nggak? Boleh. Jadi, mulai dari abad ke-16 sampai 17, Jensen Ricky Leeuwenhoek membuat mikroskop sederhana dan majemuk yang digunakan untuk mengamati lapisan gabus dan menemukan sel-sel. Juga untuk mengamati mikroorganisme lain seperti bakteri, sperma, dan protozoa. Kemudian pada abad ke-18 sampai 19, Ernest Abbe memperbaiki agar lebih nyaman dan aman digunakan seperti perbaikan lensa, pemasaran hingga 1000 kali, dan meningkatkan kualitas cahaya. Ada lagi nggak kira-kira? Ada nih. Nah, lalu pada abad ke-20 dikembangkan lagi nih mikroskop elektron yang atau juga disebut dengan TLM dan SLM. Nah, ini tuh pembesarannya hingga jutaan kali. Nah, baru juga pada akhir abad ke-21 itu mikroskop dikembangkan lagi dan menjadi mikroskop fluoresensi dan konfokal yang kualitas gambarnya itu adalah 3D dan lebih detail. Serta pada abad ke-21 dikembangkan lagi menjadi mikroskop modern yang lebih canggih melampaui batas difraksi cahaya. Oh, jadi gitu ya. Oke deh, aku udah paham. Makasih ya. Ya. Dadah. Lagi ngapain nih? Dari tadi di depan laptop terus. Ya nih, aku lagi searching sel eukariotik. Nah, jadi ternyata tuh sel eukariotik itu punya ciri utama wah. Apa tuh? Nah, ciri utamanya itu dia punya inti sel yang disebut dengan nukleus bermembran. Nah, ukurannya tuh lebih besar. Jadi ukurannya itu berkisar 10 sampai 100 mikroskop. Nah, strukturnya itu tahu nggak? Apa itu? Nah, jadi strukturnya itu terdiri dari membran plasma sebagai pelindung sel, yang kedua nukleus tempat DNA dan pusat kendali. Nah, tadi itu aku sel eukariotik, sitoplasma itu berisi sitosol dan organet. Duh, lagi ngapain nih Kak? Duh, kamu ngagetin aja deh. Ya maaf, kamu tahu aku lagi ngapain? Iya, mau tahu banget. Jadi aku lagi searching tentang perkembangan pengetahuan sel. Apa aja itu? Perkembangan pengetahuan sel itu terbagi menjadi dua. Perkembangan awal, dari tahun 1665, Robert Hooke menemukan istilah sel setelah mengamati irisan gabus dengan mikroskop sederhana. Terus, Anthony van Leeuwenhoek kemudian menyempurnakan mikroskop dan berhasil melihat organisme mikroskopis seperti bakteri, protozoa, sperma, sel darah, dan lain-lain. Terus, yang kedua ada perkembangan modern. Dari abad yang terakhir ada teori sel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori sel. Sel adalah unit terkecil, struktural, dan fungsional makhluk hidup. Disebut struktural karena sel menyusun jaringan, organ, hingga organisme. Disebut fungsional karena setiap bagian sel memiliki fungsi khusus agar organisme dapat hidup. Bentuk sel sangat kecil hingga bisa dilihat dengan mikroskop saja. Dan selanjutnya ada letak sel. Letak sel ada pada semua makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan lainnya. Sel bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan sistem. Organ untuk beraktivitas kehidupan, bernafas, tumbuh, mencerna, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur penyusun sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, dan ribosom. Itu saja, terima kasih.